Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Saya Dania Putri Alexa dan rekan saya Cynthia Ratu Ismail. Di sini kami akan mempresentasikan teori tentang cybernetic atau cybernetic learning. Next. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu tentang pengertian teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik lahir seiring kemajuan teknologi dan informasi, mirip teori kognitif karena lebih menekankan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini adalah pengembangan teori kognitif yang dipadukan dengan sistem informasi dan gagasan kecerdasan buatan. Menurut Norbert Wiener atau MIT, pertama kali memperkenalkan sibernetik sebagai ilmu tentang kontrol dan komunikasi pada hewan maupun mesin. Beberapa pendapat tentang sibernetik yang pertama yaitu Stafford Beer. Yang pertama ada ilmu tentang organisasi yang efektif. Kedua menurut Gregory Bateson, sibernetik itu adalah sesuatu yang lebih menekankan bentuk daripada substansi. Yang ketiga menurut Stephen Lejon, itu sibernetik itu adalah studi mengenai pengaturan diri dan kontrol dalam suatu sistem. Yang terakhir ada menurut para ahli organisasi, sibernetika itu adalah ilmu pemrosesan informasi, pengembalian keputusan, belajar, adaptasi dan pengelolaan dalam individu, kelompok atau organisasi. Semua teori tentang kontrol dan komunikasi yang memakai umpan balik atau feedback termasuk dalam ranah sibernetika. Contoh penerapan konsep sibernetik itu seperti invisible hand dalam ekonomi, check and balance dalam kekuasaan, pola tesis antitesis dalam filsafat, dan teori belajar sibernetik dalam pendidikan. Teori belajar sibernetik tergolong baru dan memandang belajar sebagai proses pengolahan informasi. Fokus utama teori ini itu adalah bagaimana sistem informasi disusun dan diproses sehingga dapat dipelajari secara efektif oleh siswa. Next. Ya, selanjutnya adalah implementasi teori sibernetik dalam kegiatan pembelajaran telah dikembangkan oleh beberapa tokoh dengan beberapa teori. Di antaranya, yang pertama itu adalah teori pemrosesan informasi. Menurut Stanford 2011 menjelaskan bahwa teori pemrosesan informasi itu adalah teori yang menyatakan bahwa belajar melibatkan pengolahan informasi oleh otak manusia. Komponen pemrosesan informasi dalam teori ini dibagi menjadi 3 berdasarkan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya. Kegiatan komponen tersebut itu yang pertama ada memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Memori sensorik itu menjelaskan bahwa komponen pemrosesan informasi ini berfungsi untuk menangkap informasi sensorik dan yang masuk ke dalam sistem sensorik seperti penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Yang kedua itu ada memori jangka pendek. Nah, memori jangka pendek itu tuh menegaskan bahwa komponen pemrosesan informasi ini berfungsi untuk menampung informasi sementara yang sedang diproses dalam kegiatan berpikir atau belajar. Yang ketiga ada memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang itu merupakan komponen pemrosesan informasi yang berfungsi menampung informasi yang telah disampaikan dalam jangka waktu yang relatif lama dan dapat diambil kembali ke dalam memori jangka pendek untuk diproses dalam kegiatan berpikir atau belajar. Selanjutnya ada teori belajar Landa. Teori belajar menurut Landa atau disebut teori kognitif afektif dalam teori yang menggabungkan aspek kognitif atau pemrosesan informasi dan afektif atau emosi dalam proses belajar. Menurut Landa dalam layar 2005, belajar itu terjadi melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap input, yang kedua tahap elaborasi, dan ketiga tahap output. Yang pertama itu ada tahap input. Nah, tahap input adalah tahap di mana individu menerima informasi melalui pengalaman langsung atau melalui sumber lain seperti buku, media elektronik, dan lain-lain. Yang kedua ada tahap elaborasi, yaitu di mana individu
informasi yang sudah ada dalam memori jangka panjangnya. Yang ketiga ada tahap output. Tahap output itu adalah tahap ketika di mana individu mengeluarkan respon sebagai hasil dari proses belajar yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Yang ketiga ada teori belajar Pax atau SHOT. Teori belajar menurut Pax dan SHOT ini adalah teori pembelajaran konseptual yang menekankan pada pentingnya membangun struktur konseptual yang kuat dalam pemahaman konsep. Menurut Pax dan SHOT ini ada 3 jenis pemahaman konsep, yaitu yang pertama reproduktif, yang kedua lemah, dan yang ketiga kuat. Yang pertama reproduktif. Nah, reproduktif itu merupakan pemahaman konsep yang hanya mampu mengulangi informasi yang telah dipelajari tanpa pemahaman yang mendalam. Yang kedua ada lemah. Nah, lemah itu dimaksudkan dengan pemahaman konsep yang kurang memadai dan mudah terlupakan. Nah, yang ketiga itu ada kuat. Yang dimaksud dengan kuat itu pemahaman konsep yang kuat dan mendalam sehingga informasi dapat diingat dengan baik dan dapat diaplikasikan pada situasi yang berbeda. Nah, pada Pax dan SHOT ini juga membagi pelajaran itu ke dalam 3 jenis, yaitu ke dalam 2 jenis. Yang pertama ada belajar konvergen dan belajar divergen. Nah, belajar konvergen ini pembelajaran yang diarahkan pada tujuan-tujuan yang jelas dan terstruktur. Sedangkan belajar divergen itu adalah pembelajaran yang memberikan kebebasan dan mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan ide-ide baru. Nah, selanjutnya ada Pax dan SHOT mengemukakan bahwa terdapat 2 cara berpikir, yaitu eksplorasi dan transformasi. Eksplorasi itu adalah cara berpikir yang lebih spontan dan tidak terstruktur, sedangkan transformasi adalah berpikir yang lebih sistematis dan terstruktur. Selanjutnya ada pada materi sistem belajar sebagai sistem terbuka dan self-regulation. Dalam teori sibernetik, belajar dipandang sebagai sistem terbuka, artinya proses belajar selalu berhubungan dan berbentuk informasi dengan lingkungan, bukan hanya terjadi di dalam diri siswa saja. Inputnya itu bisa berupa materi pelajaran, situasi kelas, teknologi, budaya, dan interaksi sosial. Sedangkan outputnya berupa respon siswa, perilaku belajar, dan hasil belajar yang tampak. Selanjutnya ada self-regulation. Dalam sibernetik adalah kemampuan sistem atau siswa dan lingkungan belajar untuk mengatur, memantau, dan mengendalikan proses belajar melalui mekanisme umpan balik atau feedback. Dengan self-regulation, siswa belajar menetapkan tujuan, memilih strategi belajar, mengelola waktu, dan melakukan refleksi terhadap keberhasilan maupun kegagalan, sehingga ia itu menjadi pengendali aktif dari proses belajarnya sendiri dalam suatu sistem yang terbuka dan terus berinteraksi dengan lingkungannya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Cynthia. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebuah ketiga, yaitu peran feedback dalam pembelajaran adaptif. Peran umpan balik atau feedback dalam pembelajaran adaptif menurut kacamata dari sibernetik adalah sebagai regulator sistem yang esensial. Feedback bertindak sebagai informasi kontrol yang memungkinkan sistem pembelajaran, baik itu sistem digital maupun interaksi guru dan murid, dan peserta didik sendiri untuk menilai dan memodifikasi kinerja mereka. Next. Oke, dalam sistem adaptif, feedback itu tidak hanya sekedar pemberitahuan benar atau salah, tetapi merupakan data diagnostik yang mendalam tentang kemajuan, kesalahan konseptual, dan daya belajar peserta didik, yang kemudian digunakan untuk menyesuaikan langkah pembelajaran selanjutnya. Feedback yang efektif dalam konteks sibernetik harus bersifat segera atau imediat dan spesifik. Nah, umpan balik yang instan ini menunjukkan peserta didik untuk memperbaiki kesalahan pemrosesan informasi mereka saat itu juga, gunanya untuk mencegah terbentuknya pemahaman yang salah secara permanen. Nah, kesegeraan ini sangat efektif karena meminimalkan jeda antara output yang salah dan koreksi yang diperlukan, sehingga mekanisme kontrol diri peserta didik dapat berfungsi dengan optimal. Next.
Nah, di sini ada jenis feedback dalam pembelajaran adaptif. Jenis feedback dalam pembelajaran adaptif sangat beragam, mulai dari korektif hingga elaboratif. Nah, untuk feedback korektif hanya memberikan atau memberitahu peserta didik tentang keakuratan respon mereka. Sementara feedback elaboratif atau knowledge of result memberikan penjelasan mengapa suatu jawaban itu salah dan memberikan petunjuk mengenai strategi berpikir yang benar. Menurut perspektif sibernetik, feedback itu elaboratif lebih disukai karena tidak hanya memperbaiki output, tetapi juga mengoptimalkan proses pemrosesan informasi internal yang merupakan inti dari teori sibernetik itu sendiri. Next. Untuk yang selanjutnya, sebaliknya. Selanjutnya ada fungsi feedback dalam pembelajaran adaptif. Dalam sistem adaptif, feedback berfungsi dalam dua tingkatan. Tingkat pertama adalah feedback langsung kepada peserta didik mengenai kinerja mereka. Yang kedua, yang paling kritis dan adalah feedback kepada sistem adaptif itu sendiri. Ketika peserta didik memberikan respon sistem proses data tersebut sebagai feedback untuk mengkalibrasi ulang alur pembelajaran. Misalnya nih contohnya, jika seorang siswa secara konsisten memberikan jawaban yang salah pada suatu materi, contohnya sistem gerak. Nah, sistem adaptif ini akan menyimpulkan adanya kekurangan dalam pengetahuan siswa pada materi sistem gerak. Dan secara adaptif juga akan memberi penyajian materi tersebut dengan relevan atau mengubah metode penyampaiannya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Next. Dengan demikian, feedback memungkinkan sistem pembelajaran adaptif untuk mencapai fungsi homeostasis atau keseimbangan siswa untuk menyesuaikan kesulitan dan jenis materi agar selalu berada pada zona perkembangan proksimal atau ZPD masing-masing peserta didik. Peran feedback di sini adalah sebagai kompas navigasi yang memastikan proses belajar berjalan di jalur yang paling efisien menuju tujuan akhir. Next. Nah, masuk kepada subbab yang keempat, yaitu penerapan e-learning, simulasi dan pembelajaran berdasarkan berbasis komputer. Nah, teori belajar sibernetik merupakan salah satu pendekatan dalam psikologi pendidikan yang memandang proses belajar sebagai kegiatan pengolahan informasi, di mana sistem kontrol dan komunikasi memegang peran vital. Berbeda dengan teori behavioristik yang menekankan pada stimulus respon, nah semata teori sibernetik ini lebih mengutamakan sistem informasi yang diproses oleh peserta didik untuk menentukan bagaimana proses belajar itu terjadi. Menurut pandangan ini, otak manusia bekerja layaknya komputer yang menerima input, menyimpan dalam memori dan mengeluarkan sebagai output yang terorganisir. Nah, dalam konteks ini, belajar adalah perubahan dalam kapasitas siswa untuk memproses suatu informasi. Umpan balik yang diberikan oleh sistem atau guru berfungsi sebagai sinyal koreksi yang mengarahkan proses kognitif siswa kembali ke jalur yang benar ketika terjadi penyimpangan dari target pemahaman yang dituju. Nah, tanpa umpan balik yang efektif, proses adaptasi dan regulasi diri siswa terhadap materi ajar akan terhambat. Hal ini yang menjadikan pembelajaran kurang efisien dan seringkali menimbulkan miskonsepsi yang persisten. Oke, selanjutnya. Dalam mekanisme pengolahan informasi menurut teori sibernetik terdapat 3 komponen memori utama yang bekerja secara sinergis, yaitu reseptor sensori, memori kerja, dan juga memori jangka panjang. Oke, informasi yang diterima melalui panca indera akan masuk ke reseptor sensori, kemudian diproses dalam memori kerja yang memiliki kapasitas terbatas, sebelum akhirnya disimpan secara permanen dalam memori jangka panjang. Jika terjadi pengulangan atau asosiasi yang kuat, penerapan teori ini sangat relevan dalam era digital saat ini, di mana teknologi informasi berfungsi sebagai alat
bantu kognitif yang memperluas kapasitas memori dan pemrosesan informasi siswa. Oleh karena itu, kita sebagai calon pendidik perlu merancang pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan materi saja, tetapi juga memfasilitasi proses encoding dan retrieval informasi melalui media visual dan interaktif yang menstimulasi proses berpikir algoritmik maupun heuristik. Next. Penerapan sistem sibernetik melalui e-learning. Nah, penerapan teori sibernetik yang paling nyata dalam pendidikan kontemporer adalah melalui e-learning. E-learning bukan sekedar memindahkan materi cetak ke format digital, melainkan menciptakan ekosistem pembelajaran di mana teknologi bertindak sebagai sistem kendali yang memberikan fleksibilitas akses informasi tanpa batas ruang dan waktu. Seperti saat ini dalam kurikulum merdeka di sekolah dasar atau sekolah-sekolah lainnya, misalnya penerapan e-learning sebagai sumber dan media belajar menjadi elemen krusial untuk menciptakan pembelajaran yang adaptif dan inklusif. Melalui e-learning ini juga, siswa dapat mengakses materi yang disesuaikan dengan kecepatan belajar mereka sendiri. Penggunaan platform digital memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara dan berkualitas, serta mendukung kemandirian belajar sejak dini. Next. Selanjutnya ada penerapan sistem sibernetik melalui simulasi. Selain e-learning, simulasi juga merupakan bentuk penerapan teori sibernetik yang sangat efektif, terutama untuk mengajarkan keterampilan kompleks yang sulit dilakukan di dunia nyata karena alasannya resiko atau suatu permasalahan biaya. Simulasi komputer seperti simulation based learning atau SBL menempatkan siswa dalam lingkungan tiruan yang responsif di mana setiap keputusan yang diambil akan menghasilkan konsekuensi tertentu, persis seperti prinsip sebab akibat dalam sistem sibernetik. Next. Penerapan sistem sibernetik melalui pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer atau computer based learning atau CBL adalah payung besar yang menaungi berbagai metode interaktif, termasuk multimedia pembelajaran. Pengembangan multimedia interaktif, misalnya penggunaan perangkat lunak seperti Articulate Storytelling, memungkinkan penyajian materi yang menggabungkan antara teks, audio, video, dan animasi dalam satu kesatuan sistem. Next. Nah, sebagai intinya, teori sibernetik itu memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi penerapan e-learning, simulasi, dan juga pembelajaran berbasis komputer. Inti dari teori ini adalah kontrol proses belajar melalui manajemen informasi dan juga umpan balik, baik melalui platform e-learning yang fleksibel, simulasi yang mendalam, maupun multimedia interaktif yang menarik, serta hal ini dapat membantu siswa untuk memproses dan menyimpan serta menggunakan informasi untuk memecahkan masalah di dunia nyata sesuai dengan tuntutan kompetensi abad ke-21. Next. Ada kesimpulan, yaitu yang pertama, teori sibernetik itu memandang belajar itu sebagai proses pengolahan informasi dengan sistem kontrol dan umpan balik atau feedback, bukan sekedar hasil belajar. Teori ini tuh dikembangkan melalui beberapa pendekatan: teori pemrosesan informasi atau memori sensorik, jangka pendek dan jangka panjang, teori lambda atau menggabungkan aspek kognitif afektif melalui tahap input, elaborasi, dan output, serta teori facts dan shock, membedakan pemahaman konsep dan cara berpikir eksplorasi versus dengan transformasi. Yang kedua ada belajar dipandang sebagai sistem terbuka yang terus berinteraksi dengan lingkungan dan menerapkan self-regulation melalui mekanisme umpan balik. Peserta didik itu menjadi pengendali aktif yang mampu menetapkan tujuan, memilih strategi, mengelola waktu, dan melakukan refleksi sehingga pembelajaran itu menjadi adaptif, konseptual, dan relevan dengan kebutuhan nyata. Nah, yang ketiga ada feedback dalam teori sibernetik, itu berperan menjadi pengatur utama proses belajar karena membantu proses peserta didik dan sistem adaptif mengetahui kesalahan, menyesuaikan strategi, dan menjaga pembelajaran tetap pada jalur yang optimal. Umpan balik yang cepat
cepat, spesifik, dan mendalam, memungkinkan koreksi langsung, meningkatkan regulasi diri, serta memastikan materi selalu sesuai dengan kebutuhan belajar individu. Dan yang terakhir yaitu penerapan teori sibernetik pada e-learning, simulasi dan pembelajaran berbasis komputer, menekankan pengelolaan informasi dan umpan balik untuk menciptakan pembelajaran yang fleksibel, interaktif, dan personal. Teknologi yang mendukung itu pemahaman melalui visualisasi, latihan aman, dan respon otomatis sehingga proses belajar menjadi lebih efisien dan selaras dengan kebutuhan siswa di era digital. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.